Labu siam rebus, senjata rahasia para pahlawan melawan segala jenis penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat juang untuk para pensiunan jenderal dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Memasuki usia senja seringkali terasa seperti memasuki sebuah medan pertempuran yang baru. Musuh-musuh yang kita hadapi tidak lagi terlihat wujudnya, melainkan datang secara diam-diam dari dalam. Nama mereka adalah hipertensi, kolesterol, gula darah, sembelit, dan nyeri sendi. Untuk memenangkan pertempuran ini, kita tidak butuh senjata yang canggih atau mahal. Ternyata, senjata paling ampuh justru adalah yang paling sederhana, yang tumbuh subur di kebun kita, labu siam rebus. Nah, karena kita semua adalah pejuang di medan pertempuran kesehatan ini, saya ingin sekali mengenal rekan-rekan seperjuangan saya. Boleh ya? Tulis di kolom komentar, usia Anda berapa dan sedang berjuang dari kota mana? Dan jika berkenan, ceritakan juga, apa musuh kesehatan terbesar yang sedang Sobat Sehat hadapi saat ini? Dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, like, dan share adalah amunisi semangat bagi kami untuk terus menyediakan strategi perang yang bermanfaat ini. Berbicara tentang pertempuran ini, saya teringat kisah Jenderal Purnawirawan Suprapto, usia 72 tahun, dari Magelang. Dulu di medan perang, beliau adalah komandan yang gagah berani. Namun di usia senjanya, ia merasa kalah oleh musuh tak terlihat. Langkahnya terasa berat karena tekanan darah yang sering naik, perut terasa tidak nyaman karena sembelit, dan dokter sudah mulai memperingatkannya tentang kolesterol. Hingga suatu hari, istrinya berkata, "Pak, ingat senjata kita waktu di desa dulu." Cuma rebusan labu siam, sang jenderal pun memulai operasi labu siamnya. Kisah Jenderal Suprapto adalah cerminan kita semua. Kita seringkali mencari solusi yang rumit, padahal senjata pusaka paling ampuh sudah ada di depan mata. Labu siam rebus secium edole yang diolah dengan cara paling murni adalah senjata yang sempurna bagi lansia. Ia lembut, mudah dicerna, menghidrasi, dan yang terpenting, ia dipenuhi dengan berbagai amunisi dahsyat untuk menaklukkan musuh-musuh utama kita di usia senja. Mari kita bongkar isi dari gudang senjata ini. Di dalam setiap buah labu siam, tersimpan gudang amunisi yang siap tempur. Amunisi utamanya adalah kandungan air yang sangat tinggi dan mineral kalium. Pasukan pendukungnya adalah serat pangan yang melimpah, folat atau vitamin B9, serta berbagai antioksida dan vitamin lainnya. Setiap komponen ini memiliki target dan cara menembak yang berbeda, namun mereka bekerja sebagai satu tim yang sangat solid. Lalu mengapa senjatanya harus dalam mode rebus? Karena merebus adalah cara pengolahan atau mode tembak yang paling murni dan efektif untuk kita. Proses perebusan akan melembutkan seratnya sehingga sangat mudah dicerna, melepaskan nutrisi-nutrisinya ke dalam air, sekaligus memberikan hidrasi tambahan bagi tubuh. Yang terpenting, metode ini tidak menambahkan musuh baru seperti lemak jahat dari minyak goreng atau garam berlebih. Dengan senjata yang sudah siap dan amunisi yang terisi penuh, kini saatnya kita melihat bagaimana Jenderal Labu Siam ini turun ke medan pertempuran dan menaklukkan musuh-musuh kesehatan kita satu persatu. Mari kita saksikan pertempuran pertama. Musuh pertama dan paling umum bagi lansia adalah hipertensi. Tekanan darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah dan membebani jantung. Labu siam rebus melancarkan serangan ganda yang sangat efektif untuk menaklukkan musuh ini. Serangan pertama datang dari amunisi kalium. Kalium bekerja di dalam tubuh untuk mengusir kelebihan natrium atau garam yang merupakan pemicu utama hipertensi. Serangan kedua adalah efek diuretik alaminya. Kandungan air dan kaliumnya yang tinggi akan merangsang ginjal untuk membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh, sehingga volume darah berkurang dan tekanan pada dinding pembuluh darah pun menurun. Setelah musuh hipertensi mulai goyah,
pasukan labu siam bergerak menuju musuh kedua, kolesterol jahat LDR. Kolesterol ini seperti mata-mata yang menempel di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyumbatan dan pengerasan yang berbahaya. Senjata utama untuk pertempuran ini adalah serat pangan larut yang terkandung dalam labu siam. Bayangkan serat ini sebagai pasukan penyergap yang sangat lengket. Di dalam usus, ia akan menyergap dan mengikat molekul-molekul kolesterol dari makanan, lalu mengawalnya keluar dari tubuh melalui proses buang air besar, mencegahnya masuk ke aliran darah. Musuh ketiga yang seringkali datang sepaket dengan kolesterol adalah kadar gula darah yang tinggi. Musuh ini sangat licik karena gejalanya seringkali tidak terasa di awal. Labu siam memiliki strategi jitu untuk menjinakkan musuh yang satu ini. Strateginya kembali mengandalkan serat pangan. Serat akan membentuk lapisan seperti gel di dalam usus, yang akan memperlambat proses penyerapan gula dari semua makanan yang kita konsumsi. Dengan pelepasan gula yang lebih perlahan dan tidak melonjak drastis, tubuh kita tidak kaget dan kadar gula darah pun menjadi lebih stabil dan mudah dikendalikan. Musuh keempat adalah musuh yang sangat mengganggu kenyamanan kita sehari-hari. Sembelit, perut terasa begah, keras, dan proses buang air besar menjadi sebuah perjuangan yang menyakitkan. Bagi labu siam rebus, musuh ini adalah yang paling mudah untuk ditaklukkan. Labu siam mengerahkan pasukan infanteri dan pasukan logistik air sekaligus. Infanterinya adalah serat yang akan menambah massa pada tinja dan mendorongnya bergerak lancar. Sementara logistik airnya adalah kandungan airnya yang 90% yang akan melembutkan massa tinja tersebut. Kombinasi pendorong dan pelembut ini adalah jaminan untuk proses pembuangan yang tuntas dan nyaman. Semua musuh tadi seringkali diperkuat oleh satu jenderal besar, yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Melawan jenderal ini membutuhkan strategi jangka panjang, dan labu siam adalah prajurit yang sangat setia dalam pertempuran ini. Strateginya sederhana, namun efektif. Labu siam sangat rendah kalori namun tinggi serat dan air. Ini membuatnya menjadi makanan yang sangat mengenyangkan. Dengan menyantap labu siam rebus di awal waktu makan, perut kita akan lebih cepat terasa penuh. Sehingga porsi nasi dan lauk lainnya yang kita ambil menjadi lebih sedikit secara alami. Ini adalah cara cerdas untuk memangkas asupan kalori tanpa merasa tersiksa karena kelaparan. Dengan takluknya musuh-musuh besar seperti hipertensi, kolesterol, dan gula darah, maka ibu kota dari kerajaan tubuh kita, yaitu jantung, secara otomatis akan menjadi lebih aman. Labu siam tidak hanya mengalahkan musuh dari luar, tetapi juga membangun benteng pertahanan dari dalam. Benteng ini dibangun oleh amunisi folat yang melimpah. Seperti yang telah kita bahas, folat bertugas menetralkan zat perusak dinding pembuluh darah bernama homocysteine. Dengan dinding pembuluh darah yang sehat dan aliran darah yang lancar, maka jantung kita akan terlindungi dari risiko penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Inilah kemenangan terbesar dalam pertempuran kesehatan kita. Mengetahui kekuatan sebuah senjata tentu tidak cukup. Seorang jenderal yang hebat juga harus tahu cara menggunakan senjatanya dengan paling efektif. Sekarang, mari kita pelajari buku panduan militer untuk menggunakan senjata labu siam rebus ini demi kemenangan yang maksimal. Resepnya sangat sederhana. Ambil 1-2 buah labu siam muda. Cuci bersih, lalu kupas kulitnya. Ingat, atasi getahnya dengan mengupas di bawah air atau pakai sarung tangan. Potong-potong dadu. Masukkan ke dalam panci dan tambahkan air bersih hingga semua potongan terendam. Rebus dengan api sedang hingga empuk. Anda bisa memakan labunya langsung atau meminum air rebusannya yang kini kaya akan mineral. Waktu penggunaan senjata juga penting. Untuk mendapatkan efek diuretik dan detoksifikasi maksimal, waktu serangan terbaik adalah di pagi hari saat perut masih relatif kosong. Anda bisa meminum air rebusannya atau menyantap labu rebusnya sebagai bagian dari sarapan. Mengonsumsinya sebagai bagian dari menu makan siang juga sangat baik untuk mengontrol porsi makan.
Pilihlah amunisi atau labu siam yang berkualitas. Carilah yang ukurannya sedang, berwarna hijau muda cerah, dan kulitnya masih mulus tanpa memar. Labu siam yang lebih muda memiliki tekstur yang lebih renyah dan kandungan air yang lebih banyak, sehingga lebih poten untuk pertempuran kita. Seorang jenderal yang bijak tahu bahwa satu jenis senjata tidak akan memenangkan seluruh peperangan. Senjata labu siam ini akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat jika didukung oleh pasukan-pasukan lainnya. Ini yang disebut strategi perang gabungan. Sekutu pertama dan paling penting adalah divisi air putih. Jangan pernah lupakan untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari. Air putih adalah medium transportasi yang akan membawa semua amunisi dari labu siam ke seluruh tubuh dan membantu proses penggelontoran musuh keluar dari sistem kita. Sekutu lainnya adalah batalion sayuran warna-warni dan resimen olahraga ringan. Kombinasikan labu siam dengan sayuran lain untuk mendapatkan nutrisi yang beragam dan iringi dengan olahraga ringan seperti jalan kaki setiap hari untuk memperkuat jantung dan sirkulasi darah. Ini adalah laporan intelijen yang paling penting. Jika dokter sudah memberikan Anda senjata utama berupa obat resep untuk hipertensi, diabetes, atau kolesterol, jangan pernah menggantinya dengan senjata labu siam ini. Posisikan labu siam sebagai pasukan pendukung yang hebat, bukan sebagai pengganti komando dari dokter Anda. Laporan intelijen kedua adalah kewaspadaan bagi prajurit dengan kondisi ginjal yang sudah lemah atau mengalami gagal ginjal. Karena kandungan kaliumnya yang tinggi, senjata labu siam ini justru bisa berbahaya bagi Anda. Selalu patuhi perintah dari komandan tertinggi Anda, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Dengan memahami semua strategi dan laporan intelijen ini, kita tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga lebih bijaksana. Ini membawa kita pada perenungan akhir, sebuah filosofi dari seorang jenderal di medan pertempuran usia senja. Pelajaran dari Jenderal Suprapto dan senjata labu siamnya adalah bahwa kemenangan seringkali tidak diraih dengan strategi yang rumit atau senjata yang mahal. Kemenangan diraih melalui strategi sederhana yang dijalankan dengan disiplin dan konsistensi setiap hari. Rutinitas memakan labu siam rebus adalah contoh nyata dari prinsip ini. Kita telah menyelesaikan pelatihan militer kita hari ini. Kita telah mengenal senjata pusaka bernama labu siam rebus. Kita telah membongkar gudang amunisinya yang berisi kalium, serat, dan folat. Dan kita telah menyaksikan bagaimana ia memenangkan 6 pertempuran besar melawan penyakit-penyakit lansia, dari hipertensi hingga sembelit, sungguh sebuah kemenangan yang gemilang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para pejuang Sobat Sehat yang telah mengikuti strategi ini hingga akhir. Semoga setelah ini, kita semua semakin bersemangat untuk berperang demi kesehatan kita. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like sangat kami harapkan. Dan kami ingin mendengar strategi Anda di kolom komentar. Selain labu siam, apa senjata andalan Sobat Sehat di dapur untuk melawan penyakit? Mari berbagi taktik. Tetaplah bersemangat, jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.